Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Pada malam hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers konferensi pers kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yang untuk detailnya akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Kami mohon maaf teman-teman menunggu terlalu lama ya karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Ya, saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore ya setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan, saya, Pak Nawawi dan Pak Tanak, dan berdasarkan kecukupan alat bukti kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak itu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Ya, jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika ya, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi ya terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Nah, selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu, yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya ya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. Dan EF, alias AC, Ajudan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati, Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dan barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550.000 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara FEP.
Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saudara RM melalui saudara EV dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS, apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EV atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari. Pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Rekan-rekan dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang tadi sudah dibacakan ya. Tidak keluar dari perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Silakan. Oh iya, sorry. Oh, Ingat aja. Ya, kita tunjukkan terlebih dahulu.
Mario mana Mas Mario? Nggak kelihatan. Sakit. Cukup ya? Hah? Belum? Ke atas? Oke. Oke, terima kasih. Untuk barang bukti bisa dikeluarkan kembali. Yang bawah bagi yang atas lah. Apa isinya ya? Aduh. Oke. Ya, silakan diangkut kembali BB-nya. Oke, silakan untuk tim bisa keluar. Terima kasih banyak ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Silakan, dari mana? Izin Pak, saya Wasti dari 20 Detik mau bertanya, ini beredar di media soal video Gubernur Bengkulu nonaktif ini tiba pada saat pemeriksaan KPK di Bengkulu itu menggunakan rompi Polantas. Ingin konfirmasi apakah benar itu Gubernur nonaktif Bengkulu itu seperti apa sampai bisa menggunakan rompi tersebut? Terima kasih. Yang lain? Mas Habibi dari MNC Portal. Tadi kan terlihat ada amplop ya Pak, digambar-gambarkan dari salah satu paslon. Apakah itu akan digunakan untuk serangan wajar atau bagaimana Pak? Apakah udah ketahuan jumlahnya per amplop itu isinya berapa? Terima kasih. Lanjut. Mas, saya Supriyarto Rudatin dari Radio El Sinta. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah OTT kali ini adalah masyarakat pasti bertanya apakah ada hubungannya dengan putaran pilkada serentak yang memasuki masa tenang. Sehingga ranah politiknya menjadi kental. Dan tanggapan KPK untuk hal ini bagaimana? Kedua, jika dilihat dari faktanya bahwa gubernur adalah incumbent yang kembali mencalonkan diri, apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke pihak swasta sebagai sponsor pilkada, mengingat kontestasi pilkada ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang ketiga, jika dilihat dari modus yang serupa dengan OTT kepala daerah yang selama ini KPK tangani, adakah upaya dari terobosan KPK untuk mencegah yang paling efektif yang membuat jera? Mengingat seorang kepala daerah atau calon yang akan maju pasti tergiur dengan suap atau apapun karena kesempatan dan peluang untuk melakukan hal-hal yang koruptif ini sangat terbuka. Terima kasih. Cukup? Oke, 3 ya, saya tutup ya. Silakan Pak Alex atau Pak Asep, Pak. Kalau yang nomor 1 biar Asep, Siap. yang tahu dia di lapangan.
Siap, Bapak. Terima kasih kepada pimpinan Pak Alek, kemudian Mas Tesa dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Ini sudah menunggu mungkin dari sore tadi. Ada 3 pertanyaan, tapi tadi kami diberikan untuk yang nomor 1 dari Mbak Wasti ya. 20 detik saja. Ya. Ini terkait dengan ini pada saat pemeriksaan, mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan itu. Jadi informasi yang kami terima pada saat itu, karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan, bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi pada saat itu saudara saya lihat saudara RM itu tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin 3 jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar lah di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Nah, mengepung dari Polres Tabes ya, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara ya. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami, ya, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini, sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan, gitu ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM, yang paling dicari Pak itu. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya, gitu. Pinjamkan rompinya di sana ini dalam rangka tadi kamuflase, ya, kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ, gitu itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan gitu. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan? Nah, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Iya, itu dalam rangka kamuflase untuk keamanannya. Iya, mungkin Mbak bisa tanya koresponden yang ada di sana, atau ini bagaimana situasinya. Ada juga yang liputan kayaknya kan mobilnya dihalangi gitu kan, dicegat dan lain-lain. Nah, orang kan ngelihat ke dalam, gitu. Ternyata di dalam nggak ada, adanya yang pakai rompi. Oh jadi jalan gitu, seperti itu. Ya seperti itu. Gitu. Oke, makasih. Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan terkait nomor 2 dan 3 ini, ya ini ada, apakah ada kaitannya dengan pilkada? Iya, yang tadi kan saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan, ya permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni-Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi, verifikasi dari
pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu ya, menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman, karena pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan-pertemuan itu. Sampai kemarin hari Jumat itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang. Nah, kita baru turun. Jadi panjang rangkaiannya. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya itu tergambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Kan begitu. Jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya termasuk ya lewat apa? Potongan dari PTT ya perbaikan tunjangan TPP kok PTT TPP ya tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya itu ya tujuannya untuk ke sana. Jadi apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu bahkan mungkin sebelum pendaftaran kali ya sebelum pendaftaran calon ya. Karena calon sudah mulai melakukan penyelidikan tidak tahu partai mana yang mendukung ya jadi tidak ada hubungannya dan saya pastikan itu ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu warna tertentu ya ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat ya dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian ya bagaimana mencegah money politik ya. Saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang enggak saya kenal dia menyampaikan Pak ini di daerah tertentu juga sama, gitu kan? Dia sebut bahkan sudah dalam taraf TSM terstruktur, ya sistematis, masif. Dan ya ini kan sudah lama fenomena seperti ini kan, gitu kan? Bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu ya tingkat 2 itu kalau nggak salah ya itu 20 sampai 30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar. Itu baru untuk mencalonkan loh ya biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya konon seperti itu. Jadi kemenangan itu ya banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat kan seperti itu salah satunya itu membeli suara ini yang biaya yang paling besar termasuk juga untuk honor dari para ya pendukungnya kan seperti itu kan saksi-saksi dan lain sebagainya itu tadi itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan ya tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga ya memang tidak harus dari calonnya ya kebanyakan mencari sponsor kan begitu mencari sponsor termasuk antara aja dengan cara-cara seperti ini kan mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap jadi kepala dinas dan lain sebagainya ya. Kalau nggak mendukung kalau saya menang nanti saya ganti ya kan seperti itu jadi ada semacam pemaksaan intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Nah, ini yang terjadi dan ya kami meyakini hanya Bengkulu ya wilayah yang lain kalau petahananya yang maju barangkali hal juga terjadi juga kan begitu kan informasi itu yang antara yang disampaikan ke saya tadi itu kan beberapa itu kan. Nah tentu untuk mencegah hal seperti tidak terjadi ya kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat
kan begitu kan. Selalu kami sampaikan supaya pemilu itu berintegritas, pilkada berintegritas, kita ada 3 syarat ya. Penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas ya, yang nggak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya. Kemudian calonnya juga berintegritas ya, ya tidak mau menggunakan money politik membeli suara, dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas. Rakyat juga nggak mau dong kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang gitu kan. Saya baru dapat forward itu video dari seorang ustadz, kalau nggak salah Pak Nur Iskandar atau siapa, dia mengkampanyekan politik yang bermartabat. Nah, dia mengatakan kepada ya audiennya itu 300.000 ya, misalnya satu amplop itu isinya 300.000, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia dapat. Pun kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Nggak ada dampaknya sebetulnya. Hanya sesaat, mungkin kalau dikasih 500.000, 2 hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya 5 tahun. Itu akan merusak ya kan, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Ya, kenapa? Iya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal kalau uang itu dari kantong pribadi. Kalau dari sponsor, pasti kan nggak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas. Para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya bagi-bagi dong, kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang nggak putus-putus, kan begitu. Nah, ini 5 tahun akan berjalan seperti itu terus. Ya. Kan bagaimana memutus mata rantai itu? Ya udah, itu tadi kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah, termasuk penyelenggaraannya itu, sehingga biaya politik itu rendah, ya. Calon-calon juga nggak banyak mengeluarkan dana, ya. Dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah, itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan ya, pemilunya, pilkadanya dapat berlangsung dengan baik ya, itu tadi. Yaitu tugas kita semua, jangan hanya berharap dari KPK gitu kan. Mensosialisasikan, mengkampanyekan pilkada yang berintegritas, memilih calon kepala daerah yang juga berintegritas, juga punya kemampuan, kapasitas, itu kan yang penting itu. Jadi sehingga apa, kita berharap 5 tahun ke depan ya daerah itu betul-betul dibangun dengan baik ya, tata kelolanya juga baik. Jangan sampai 5 tahun menjabat nggak ada perubahan apapun ya. Kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih lagi, 5 tahun lagi, nggak ada perubahan apapun di daerah itu. Ya, 2 periode dia menjabat, udah nggak boleh lagi, dia siapkan lagi pasangannya, ya terpilih lagi, sama 2 periode, 20 tahun suami istri menjadi kepala daerah, nggak ada perubahan. Konyol kan? Ya, kan seperti itu. Dan ini harusnya menjadi evaluasi kita bersama bagaimana kepala-kepala daerah yang dijabat oleh masih dalam keluarga itu, apakah ada perubahan selama kepemimpinan kepala daerah itu. Harusnya kan bisa dievaluasi kan, tingkat kemiskinan apakah ada perubahan, tingkat stunting apakah ada perubahan, bagaimana dengan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya, kan bisa dievaluasi selama kepemimpinan kepala daerah. Dan ya, itu yang seharusnya menjadi oleh masyarakat itu menjadi pembelajaran untuk memilih calon kepala daerah. Saya kira itu. Jadi banyak hal yang mesti kita perbaiki sehingga kita punya demokrasi yang lebih baik, kepala daerah yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan seterusnya. Itu cukup kan? Ya. Itu ya, teman-teman. Mau bertanya? Oke, silakan. Izin Pak, selamat malam, saya Rizky dari kompas.com. Rizky ya? Iya. Tadi mau mempertegas omongannya Pak Alex yang pertama Pak.
terkait dengan money politics. Apakah Pak Gubernur ini memang melakukan money politics terbukti atau tidak, Pak? Terus yang kedua, ini kan penyelidikan sudah lama, Pak. Artinya baru melakukan penangkapan saat 3 hari sebelum pilkada atau masuki masa tenang. Dan itu alasannya kenapa sih, Pak? Dan kenapa menunggu lebih lama sampai menuju ke pilkada? Apakah ada bukti-bukti baru selama penyelidikan dari dulu sampai sekarang gitu, Pak? Terima kasih. Saya sampaikan tadi, ya penyelidikan sudah berbulan-bulan yang lalu, ya dengan melakukan verifikasi dari pelapor, berkomunikasi dengan pelapor. Dan Jumat kemarin pelapor itu menyampaikan akan ada penyerahan duit, kan gitu kan? Sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu, dan benar. Ya, ada penyerahan, kemudian kita ikuti dan kita seperti yang saya sampaikan tadi di rumahnya kan beberapa itu kemudian kita lakukan penggeledahan ya dan ditemukanlah sejumlah uang termasuk ke ajudan yang bersangkutan itu yang nilainya 6,5 miliar. Ya. Artinya 6,5 miliar itu bukan pada hari itu saja kan itu kan, tetapi sudah beberapa lama waktu uang itu terkumpul sudah beberapa waktu sebelumnya di pool di ajudan yang bersangkutan, gitu kan. Jadi itu ya sebelumnya seperti apa? Ya sebelumnya pelapor nggak tahu kan, ya baru ya itu tadi kan baru menduga akan ada dan kemarin informasi itu yang diterima oleh tim ada penyerahan. Jadi bukan, wah ini kan tinggal 3 hari Pak Alek gitu kan, ya, kenapa nggak ditunda nanti setelah pilkada misalnya kan seperti itu. Kalau kita tunda nanti uangnya udah habis. Kan gitu kan, dugaan kami seperti itu karena seperti yang saya sampaikan tadi dari percakapan di handphone lewat chatting WA ada permintaan uang dari tim sukses yang bersangkutan itu ya berapa puluh ratus juta ke sana diberikan itu ya. Kami khawatir kalau lewat itu ya sudah selesai sudah semua sudah terbagi kan begitu kan, makanya kami memutuskan untuk melakukan penindakan sekarang ya, apakah itu tidak mengganggu? Oh enggak, gitu kan. Nanti kan di dalam pencoblosan nanti yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret loh, ya bukan dicoret itu, tidak kan. Nanti di dalam kotak suara itu masih ada beliau itu sebagai calon kepala daerah. Ya, sekarang terserah masyarakat kan begitu, terserah masyarakat untuk memilih kan begitu kan. Ya kalau pendukungnya masih loyal dengan beliau pasti dengan memilih apapun risikonya kan seperti itu. Jadi bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka kemudian nama yang bersangkutan itu dicoret dalam pemilihan besok, enggak. Surat suaranya pasti sudah ada kan. Ya itu kan enggak mungkin juga diganti atau dibatalkan. Jadi pilkada tetap berlangsung terus dan kalau terpilih pasti juga nanti akan dilantik mungkin ya kan, dilantik biasanya begitu, baru setelah itu kita berhenti. Biasanya mekanismenya sebelumnya kan seperti itu. Pernah kan KPK itu melakukan OTT, saya agak lupa di Bupati di Jawa Timur itu, ya Tulungagung ya, terpilih dia, kan tetap dilantik waktu itu ya, tetap dilantik, tapi kemudian baru setelah itu diberhentikan, kan begitu. Jadi mekanisme pilkada, mekanisme pemilihan itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan, silahkan ya rakyat yang menentukan pilihan kan begitu. Tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten itu sesuai dengan kecukupan alat bukti. Saya kira itu. Jadi nggak ada apakah ini pesanan dari pesaingnya, sama sekali enggak. Kita juga nggak tahu siapa pesaingnya dan itu saya pikir itu. Jadi kita pastikan ya, KPK bukan menjadi alat politik untuk menjegal calon-calon ini dan calon ini enggak. Saya kira itu. Ya, kita kasih lagi atau gimana, Pak? 2 lagi. Terakhir ya. Oke. Sepakat ya? 2 terakhir ya. Oke. Habis Mutia nanti jangan ada pertanyaan lagi nanti. Oke ya. Selamat malam Mas Tesa, Pak Alek. Saya Rial dari Detikcom. Sebelumnya kan yang dikasih tahu itu ada 8 orang ya Pak yang diamankan gitu, dan malam ini yang ditahan 3 orang gitu. Berarti nasib yang 5 orang sisanya itu kemana atau statusnya kayak gimana ya? Terus sama satu lagi, tadi sore pengacaranya itu ngeklaim kalau si gubernur ini ditangkap pada saat lagi kampanye, lagi mau pulang
terus tahu dikiranya mau pulang terus ternyata diamankan gitu. Itu bener apa nggak sih Pak soal itu? Terima kasih. Oke. Terakhir. Pertanyaannya sama. Oke, berarti cukup ini aja. Pas. Uma ya, Pak? Minta penegasan aja, Pak, yang soal uang guru honorer, yaitu uang pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Itu kan mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Itu maksudnya tuh uang-uang itu yang seharusnya untuk guru dikasihin ke gubernur atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Oke, udah ya. 2 ya, cukup. Oke. Ya. Jadi terkait yang 5 orang tadi kan yang diamankan dan dibawa ke Jakarta 8 orang, kenapa hanya 3 kan begitu? Kan saya sampaikan tadi pasal yang dikenakan, disangkakan kepada para tersangka itu adalah pasal pemerasan. Ya, pasal pemerasan, bukan suap. Ya, pemerasan. Artinya yang bersangkutan kami sangkakan bahwa di dalam menggalang dukungan tersebut dengan cara mengintimidasi. Nanti kalau kamu nggak dukung saya berhentikan. Itu kan saya ganti dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang memberi pun nggak punya pilihan lain. Kan gitu kan. Kecuali itu tadi. Dengan terpaksa memberikan donasi atau sumbangan untuk kampanye yang bersangkutan. Ya, itu. Jadi pasalnya pemerasan. Ya, kalau pemerasan tentu ya pihak yang melakukan pemerasan saja yang diproses ya, dan orang-orang yang membantu melakukan pemerasan itu. Jadi, termasuk tadi gratifikasi ya, karena kita temukan di rumah ajudan tadi kan 6,5 miliar ya. Itu diduga tidak hanya berasal dari kepala dinas dan pungutan-pungutan tadi itu ya, dari pengusaha, salah satunya dari pengusaha mungkin. Nah, nanti kita dalami apakah pengusaha itu memberikan secara sukarela menyumbang ya kan? Atau juga dengan dijanjikan nanti proyek tertentu dan lain sebagainya. Tentu nanti di dalam proses penyidikan itu akan didalami. Kemudian terkait dengan pencairan tunjangan guru tidak tetap dan honorer itu kan oleh yang bersangkutan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 kan itu kan. Tentu akan membawa dampak pada itu tadi kan keterpilihan ya. Dari guru tidak tetap ketika itu honor itu dicairkan sebelumnya ya seneng kan itu kan, daripada setelah tanggal 27 tentu enggak ada efek keterpilihan kan gitu. Itu saja kan, sama aja sebetulnya itu. Ya itu haknya guru sih. Tapi kan mestinya kan taruhlah harusnya cairnya Desember. Tapi ketika dicairkan sebelum itu siapa nggak senang kan begitu kan. Ya, lebih kurang sebetulnya itu. Jadi untuk efek efek supaya memilih yang bersangkutan gitu loh. Itu yang diharapkan. Apakah ada potongan terhadap honor guru tidak tepat? Enggak kan? Sejauh ini enggak ada. Hanya pencairan di muka yang harusnya diterima Desember, kemudian oleh yang bersangkutan diperintahkan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 November. Ya, dengan harapan itu tadi. Para guru honorer, tenaga tidak tetap itu akan senang ya, kemudian memilih yang bersangkutan. Itu cukup. Izin Badir yang ditangkap pada saat kampanye itu. Ya. Ini tadi ada yang ditanyakan, apakah diamankan atau ditangkap saat kampanye? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau saat kampanye kan pasti banyak massa. Kita juga menghitung itu. Rekan-rekan, jadi tunggu. Tadi saya waktu di awal menyampaikan, itu lagi ada di luar kota, kemungkinan lagi kampanye. Pulang itu sudah sore atau malam, itu ya. Pulang, nyampe ke suatu tempat, kita tungguin di tempat itu. Mungkin rekan-rekan kami yang ada di situ yang nunggu sudah terdeteksi, akhirnya keluar melalui jalan
pintu yang lain, dan kami baru tahu setelah beberapa kilometer gitu, sehingga kita kejar itu lari ke arah Padang, Bengkulu Utara ya. Jadi selama 3 jam itu kita saling kejar. Yang depan ini menggunakan Fortuner warna hitam, kejar terus, tapi pada akhirnya bisa kita hentikan gitu. Jadi tidak saat kampanye, sudah selesai. Karena kami juga pastikan akan berhitung. Kalau pada saat kampanye kan pasti banyak masanya seperti itu. Demikian. Baik, Mungkin bisa saya tambahkan ya terkait dengan kejadian ini ya, dan dengan pasal yang kita sangkakan yaitu pemerasan ya. Seperti saya sampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini itu terjadi di daerah lain ya, ketika petahana memerintahkan ya kepala-kepala OPD, kepala dinas dan lain sebagainya untuk mendukung yang bersangkutan. Ya, padahal sudah jelas bahwa ASN itu harus netral, kan begitu kan. Nah, dengan tidak kita tetapkannya para kepala dinas, kepala OPD sebagai tersangka, karena mereka kami nilai sebagai korban pemerasan, ya kami berharap ya daerah-daerah yang lain yang barangkali ya pegawainya, pejabatnya, kepala dinasnya diminta oleh calon kepala daerah yang petahana, silakan lapor. Kan begitu. Tentu belajar dari ini kami berharap ya mereka semakin berani melaporkan tindakan-tindakan dari calon kepala daerah yang melakukan pungutan-pungutan atau pemerasan kepada pegawai pejabat di daerah itu untuk mendanai pencalonan petahana itu. Silakan lapor ya. Sertakan misalnya ada bukti chatting atau bukti rapat terkait dengan instruksi perintah petahana, silakan sampaikan, laporkan ya. Bagaimana Pak nanti kalau sudah setelah pemilu kan bukti tidak hilang. Nah, gitu kan. Bukti chatting atau bukti rekaman pas rapat atau kalau ada catatan-catatan pengeluaran, pemberian dan sebagainya kan nggak hilang ya. Kalau uang bisa dibagi habis, tetapi bukti-bukti itu kan bisa juga digunakan kan gitu. Ini untuk pembelajaran dari para petahana ya supaya tidak lagi memanfaatkan ASN ya untuk mendukung yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri jelas sudah memerintahkan ASN itu harus netral, apalagi aparat penegak hukum super netral, nah, dia nggak milih kan gitu kan. baik rekan-rekan sekalian, demikian konferensi pers yang baru saja disampaikan. Untuk itu kita persilakan untuk ini dulu, Pak. Mungkin tahanan bisa langsung lanjut pemeriksaan. Naik lagi, periksa lagi.